Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Ia memperingatkan, kasus tersebut bisa berpotensi merusak hukum di Indonesia. Mahfud MD menilai tudingan ijazah palsu merupakan kasus yang kecil karena tidak terkait dengan uang atau korupsi. Namun, Mahfud MD menyebut dampaknya justru sangat besar. Hal itu terjadi jika kasus tersebut tidak dituntaskan secara profesional oleh penegak hukum. Dalam pernyataannya, Mahfud MD menilai masa depan bangsa dipertaruhkan. Kondisi ini tidak hanya sekadar Roy Suryo Ces yang terlalu gaduh, namun Mahfud menilai tatanan hukum Indonesia pun bisa menjadi rusak. Hal itu terjadi jika para tersangka dihukum, namun ijazah yang dipersoalkan tidak diperlihatkan. Hukum rusak kalau tidak ditunjukkan aslinya, dituduh menyebar berita bohong, tidak pernah melihat aslinya. Kata Ini bang. Ini bang. Ini bang. Nah, ini. Udah sini aja. Ini ya. Ya kan, saya jawab dulu ya. Tadi tanyakan persiapan saya. Saya minta izin kepada ibu saya, kepada istri saya, kepada dua anak saya, bahwa saya akan menjalani pemeriksaan pada pagi hari ini, ya. Dan tentu sebagai warga negara saya akan patuh dan taat terhadap undang-undang yang berlaku apapun itu. Ternyata masalah ini rumit juga, nggak sesederhana yang kita lihat. Di sini banyak sekali tuduhan, terus soal uang, sehingga saya berkesimpulan ini lebih uang. Polemik mengenai dugaan ijazah Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan publik. Isu yang seharusnya bisa diselesaikan secara sederhana justru berlarut-larut tanpa kejelasan yang benar-benar final. Dalam situasi seperti ini, suara kritis dari jurnalis senior seperti Karni Ilyas dan Aiman Wicaksono menjadi penting untuk dicermati. Keduanya secara tegas menyampaikan bahwa polemik ini tidak akan pernah selesai jika tidak ada keterbukaan yang transparan serta keputusan final yang dapat diterima publik secara luas. Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Dalam negara demokrasi, kepercayaan publik adalah fondasi utama. Ketika sebuah isu menyangkut kredibilitas pemimpin tertinggi negara, maka transparansi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Sampai sejauh mana sampai hari ini Pak Mahfud? Karena orang menunggu-nunggu apa ini putusan pemerintah. Udah dibilang bahwa udah naik ke penyidikan, bukan lagi penyelidikan, tapi tersangkanya juga belum ada. Ya, itu kan harus ada tersangkanya dulu. Ini kan baru penyidikan. Nah, ini terus diambil nih tiap hari ya, mau habis nih. Tadi saya buat kebijakan baru, udah dipotong aja maksimal 5%. Tapi 5% kalau dari ratusan juta udah berapa? Itu bisa habis dalam waktu sekian hari. Ya, 5% 20 hari lah. Iya, bisa habis kan itu. Nah, itu yang ya, tapi hukum begitu kan, kita tidak boleh menutup sembarangan, dan itu alasannya kan analisis dulu kita hentikan. Nah, itu baru uang. Yang Pak Mahfud juga waktu itu ya, mengungkap 349 triliun ya. Yang ya saya bayangkan dari 1 triliun aja cara menghabiskannya gimana ya. Iya, 100 miliar aja menghabiskannya susah ya. Kita triliunan. Kita 10 kali kita lahir, meninggal, belum habis duit. Ya. Ini bukan greedy lagi kalau ini terjadi. Artinya betul-betul di negara kita ini korupsi itu udah begitu parah ya. Kalau itu terbukti korupsi. Tapi bagaimana perkembangannya? Kenapa sampai hari ini nggak ada laporan penyidikannya? Bagaimana ada yang jadi tersangka dari itu? Kalaupun hanya sekedar pencucian uang, juga harusnya kena tersangkanya. Tapi emas itu juga permainannya itu hampir gak masuk akal ya. Dunia ini mudah sekali membuka hal-hal yang kayaknya kita mau sembunyikan tuh nggak bisa, karena terkadang dari dalam sendiri orang memberitahu, ya kan, orang dalamnya ini Pak yang melakukan ini, caranya ini. BPK sendiri memberitahu ini, udah susah mengelak, kecuali melakukan perombakan total untuk memperbaiki. Ya kita sekarang ini udah kayak dalam akuarium kalau iya, makanya saya bilang jangan mimpi Anda tidak ketahuan kalau melakukan itu. Dari dalam sendiri cepat keluar kok. Kalau ada rapat apa gitu yang sifatnya rahasia, sebelum kita keluar orang di luar sudah tahu. Wartawan sudah tanya, Pak, kok ada keputusan begini, padahal tadi tertutup rapat itu. Nah, apalagi kasus yang menyangkut uang begitu, ada temannya yang sebelah nggak kebagian, itu kok dapat banyak, saya tidak kebagian, padahal kantornya sama misalnya. Nah, itu tuh membuka semuanya.
Masalahnya, alih-alih memberikan penjelasan yang lugas dan terbuka, situasi justru berkembang ke arah yang semakin kompleks. Pemeriksaan terhadap Karni Ilyas dan Aiman oleh pihak kepolisian memunculkan tanda tanya besar. Bagi sebagian masyarakat, langkah ini dianggap bukan sebagai upaya klarifikasi, melainkan berpotensi sebagai bentuk tekanan terhadap pihak-pihak yang menyuarakan pertanyaan. Di titik inilah muncul gelombang spekulasi yang semakin liar. Publik mulai bertanya, mengapa yang bersuara justru diperiksa? Mengapa bukan substansi persoalan yang dijawab secara terbuka? Ketika pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab dengan transparansi, maka ruang kosong tersebut akan diisi oleh asumsi, opini, bahkan kecurigaan. Karni Ilyas menekankan bahwa persoalan ini sebenarnya sederhana. Jika memang tidak ada masalah, maka cukup ditunjukkan bukti yang valid, diverifikasi secara terbuka, dan selesai. Namun ketika hal yang sederhana ini tidak dilakukan secara tuntas, maka wajar jika publik terus mempertanyakan. Aiman juga menyoroti bahwa dalam era keterbukaan informasi seperti sekarang, menutup-nutupi sesuatu justru akan memperbesar dampaknya. Informasi tidak lagi bisa dikendalikan secara sepihak. Sekali muncul keraguan, maka akan berkembang dengan cepat melalui berbagai platform, baik media maupun media sosial. Yang menjadi persoalan lebih serius adalah efek domino dari polemik ini terhadap kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ketika masyarakat melihat bahwa kritik atau pertanyaan justru direspons dengan pemeriksaan, maka muncul persepsi bahwa ruang kebebasan berpendapat sedang dipersempit. Ini adalah sinyal yang berbahaya dalam sistem demokrasi. Padahal, kritik dan pertanyaan adalah bagian dari mekanisme kontrol publik. Tanpa itu, kekuasaan akan berjalan tanpa pengawasan yang sehat. Oleh karena itu, alih-alih meredam suara kritis, seharusnya negara menjawab dengan data, fakta, dan transparansi. Narasi yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa publik tidak hanya menuntut jawaban, tetapi juga kejelasan yang bersifat final. Bukan sekedar klarifikasi parsial, bukan penjelasan setengah-setengah, tetapi keputusan yang benar-benar menutup ruang perdebatan. Karni Ilyas dalam pandangannya menegaskan bahwa jika persoalan ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas, maka dampaknya akan berkepanjangan. Setiap momen politik akan selalu diwarnai oleh isu yang sama. Setiap kebijakan akan dibayangi oleh keraguan yang belum terjawab. Aiman menambahkan bahwa transparansi bukan hanya soal membuktikan benar atau salah, tetapi juga soal menjaga kepercayaan publik. Bahkan jika pada akhirnya terbukti tidak ada masalah, proses keterbukaan itu sendiri adalah bentuk penghormatan terhadap rakyat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang menyuarakan pertanyaan membuka ruang tafsir yang luas. Ada yang melihatnya sebagai upaya penegakan hukum, tetapi tidak sedikit yang menilai sebagai langkah yang kontraproduktif. Dari sudut pandang Ya, halo teman-teman nalar politik, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membedah sebuah isu yang kembali memanas dan menyita perhatian publik secara luas. Topik mengenai dugaan polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, hingga Prabowo Subianto kini memasuki babak baru yang semakin kompleks. Terlebih tinggi, suara-suara kritis dari tokoh hukum nasional seperti Mahfud MD, serta jurnalis senior seperti Karni Ilyas dan Aiman Wicaksono memberikan sudut pandang baru yang sangat menohok. Isu yang semula dianggap sebagian pihak menjadi masalah kecil, kini justru berpotensi menjadi bola salju yang dapat merusak tatanan hukum di Indonesia jika tidak tuntas secara transparan. Ya, teman-teman, keterlibatan tim analisis seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismo Sianipar yang secara konsisten melakukan pengujian forensik serta perbandingan dokumen membuat perdebatan ini tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Publik ini disuguhkan pada pernyataan besar mengapa menyelesaikan terkesan terlalu larut hingga memicu spekulasi yang liar. Mengapa pembuktian fisik secara otentik di depan persidangan seolah menjadi hal yang sangat sulit diwujudkan? Mari kita bedah bersama-sama bagaimana analisis hukum dan fakta di lapangan saling membentuk dalam dinamika politik saat ini. Ya, teman-teman nalar politik, kita awali dari pandangan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Beliau secara tegas mengingatkan bahwa masa depan menegakkan hukum kita sedang dipertaruhkan dalam kasus ini. Logika hukum yang disampaikan sangat sederhana namun mendalam. Bagaimana mungkin seorang bisa dinyatakan bersalah karena menyebarkan berita bohong terkait ijazah, sementara dokumen ijazah asli yang dipersoalkan tersebut justru tidak pernah diperlihatkan secara terbuka di persidangan. Jika tahanan hukum kita berjalan dengan cara menghukum kritikus tanpa menunjukkan bukti otentik yang membantah kritik tersebut, maka fondasi hukum kita bisa merusak karena mengabaikan asas pembuktian yang paling mendasar. Selaras dengan hal itu, jurnalis senior
Karni, Lias dan Aimah Wikasono menyoroti bahwa di era keterbukaan informasi seperti sekarang, ruang publik sudah seperti sebuah akuarium yang transparan, supaya untuk mengetahui dan mengulur-ulur sebuah kejelasan informasi justru akan memicu efek di domino yang kontraproduktif. Ketika masyarakat melihat bahwa suara kritis atau pernyataan publik direspon dengan pemanggilan pemeriksaan oleh aparat, muncul apresiasi bahwa ruang kebebasan berpendapat sedang dipersempit. Padahal dalam iklim demokrasi, institusi negara seharusnya menjadi jawaban keraguan publik bukan dengan tekanan, melainkan dengan penyajian data, fakta, dan transparansi dari final agar perdebatan tidak terus bergulir tanpa ujung. Teman-teman, di sisi lain tim investigasi independen digawangi oleh Roy Suryo dan rekan-rekannya yang kebetulan juga merupakan sesama alumni dari Universitas Gadjah Mada mencoba menyelisik dalam dengan membandingkan format dokumen yang mereka miliki secara legal. Mereka menemukan berbagai anomali visual yang berbeda formal, baik itu format yang signifikan antara ijazah yang dipersoalkan dengan ijazah standar pada tahun kelulusan yang sama. Kejanggalan ini diperoleh oleh pernyataan Rektor UGM terdahulu yang sempat menyebutkan status kelulusan sebagai sarjana muda yang nilai tidak sinkron dengan gelar sarjana penuh bidang kehutanan yang selama ini disandang oleh Joko Widodo. Perbedaan klaim akademis inilah yang memicu tim investigator untuk mendatangi langsung pihak universitas guna mencari dokumen fisik seperti transkrip nilai atau arsip fotokopi legislatur yang semestinya tersimpan rapi dalam sistem administrasi kampus. Ya, namun di sisi lapangan justru juga menyisakan tanda tanya baru karena pembuktian yang disodorkan ke publik seringkali hanya berupa dokumentasi foto bersama masa lalu, bukan arsip dokumen negara yang valid secara hukum forensik. Ya, teman-teman, sayangnya ketidakhadiran pihak eksekutif dalam belasan kali agenda persidangan yang telah dijadwalkan memicu asumsi bahwa adakan keengganan untuk patuh pada supremasi hukum. Sebagai seorang mantan pemimpin tertinggi, sikap memberikan teladan yang baik dengan menghormati panggilan sidang adalah kunci utama untuk meredam kegaduhan nasional ini. Ya, teman-teman, mari kita bacakan komentar dari teman-teman kita. Ada yang berkomentar bahwa hukum kita akan benar-benar runtuh kalau standarnya tebang pilih. Pak Mahfud MD benar sekali, kalau mau membuktikan seseorang ditunjukkan saja ijazah aslinya di depan hakim dan live di televisi, selesaikan perkara dalam 1 hari tanpa perlu sidang berkali-kali. Ada juga teman-teman kita berkomentar bahwa sebagai sesama alumni, saya merasa kredibilitas institusi pendidikan dipertaruhkan di sini. Pihak universitas harus membuka ruang arsip digital atau dokumen fisik masa lalu secara transparan ke publik agar nama baik kampus tidak ikut terseret dalam polemik politik yang tidak ada habis ini. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa seorang pemimpin sejati diuji dari kepatuhannya terhadap hukum yang berlaku. Jika diundang ke persidangan untuk memberikan klarifikasi, datanglah sebagai warga negara yang baik guna memberikan contoh dan teladan, menghindar hanya membuat opini liar dari masyarakat. Ya, teman-teman nalar politik, dari seluruh rangkaian fakta analisis hukum hingga reaksi publik yang sudah kita bahas tadi, kita dapat menarik kesimpulan polemik ijazah ini bukan lagi sekedar urusan persoalan individu, melainkan sudah menyentuh aspek kepercayaan publik terhadap integritas institusi negara dan supremasi hukum di Indonesia. Kejujuran dan ketegasan dari para penegak hukum menjadi tarunan besar agar masyarakat tidak terus-menerus dirundung rasa kecewa atau kecurigaan yang berkepanjangan. Kita tentu tidak ingin melihat bangsa ini terus terpecah dan saling menyerang di media sosial hanya karena tidak ada keputusan yang bersih, transparan, dan final dari pihak-pihak yang berwenang. Bagaimana menurut pandangan Anda pribadi mengenai polemik yang tak kunjung usai ini? Silakan tuliskan tanggapan dan opini cerdas Anda di kolom komentar di bawah secara bijak. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe agar tidak ada ketinggalan informasi serta analisis tajam berikutnya. Terima kasih telah menyimak hingga selesai. Tetap jaga persatuan karena NKRI adalah harga mati.